Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang informasi guru dan tunjangan, informasi seputar komputer, dan tentunya tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru 2022, yang mana di sini admin menganjurkan Bapak Ibu agar memastikan masa kerja perhitungan masa kerja guru honorer di Dapodik, SIM PKB dan Info GTK itu valid Bapak Ibu ya, agar nantinya Bapak Ibu bisa masuk menjadi pelamar prioritas 2 dan 3 seperti itu ya. Jadi ketika Bapak Ibu tidak lolos passing grade tetapi terdata di Dapodik, yang mesti Bapak Ibu lakukan adalah pastikan bahwa masa kerja Bapak Ibu itu tercatat sebagai salah satu syarat yang memenuhi untuk masuk di prioritas 2, terutama untuk di prioritas 3 nantinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Karena kita berdasarkan di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, bahwasanya salah satu syarat guru untuk menjadi prioritas 3 adalah guru non ASN sekolah negeri yang terdata di Dapodik dan memiliki masa kerja atau masa pengabdian paling rendah 3 tahun. Nah, ini yang kita coba bahas pada hari ini Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya, to the point ke informasinya. Jadi di sini kami perlihatkan data tahun lalu untuk pengumuman kelulusan, yang mana kita fokus di keterangan Bapak Ibu ya. Keterangan di sini YP1L berarti lolos jadi ASN. Kemudian di sini YP3. YP3 ini adalah guru honorer yang sudah lolos passing grade Bapak Ibu ya. Ini guru honorer yang sudah lolos passing grade. Berarti kalau misalkan di Dapodiknya ini terdata 3 tahun ke atas, dan termasuk guru honorer negeri, berarti secara otomatis nantinya akan masuk kategori atau prioritas 3 seperti itu ya. Apabila dia THK 2, maka dia masuk di prioritas 2. Intinya lolos passing grade. Kalau dia lolos passing grade, sorry ya, ada kesalahan, lolos passing grade berarti dia masuk di prioritas 1 ya. Dan apabila dia THK 2 dan lolos passing grade berarti dia masuk di prioritas 1 juga. Dan apabila tidak lolos passing grade, masa kerja di atas 3 tahun, terdata di Dapodik, berarti dia masuk prioritas 3. Seperti itu logikanya Bapak Ibu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwa salah satu data yang penting sekali adalah data yang ada di Info GTK. Kenapa admin katakan? Karena data yang ada di Info GTK adalah merupakan hasil verifikasi data yang ada di Dapodik. Nah, ketika dimunculkan di Info GTK, itulah data final Bapak Ibu guru sekalian, baik guru yang berstatus honorer dan guru yang berstatus ASN. Dan ada periodenya Bapak Ibu ya. Data Bapak Ibu yang ada di Info GTK sampai sekarang itu adalah data yang terbaca mulai Januari sampai Juni 2022. Nah, Bapak Ibu wajib pastikan terutama status kepegawaiannya dan TMT pengangkatannya. Kenapa? Karena itulah yang akan menjadi database pertama dari Kemendikbud untuk menentukan Bapak Ibu apakah masuk sebagai prioritas 3 atau prioritas 2. Seperti itu ya. Kalau prioritas 2 kan jelas, itu THK 2 dulu ya, seperti itu. Baik, kita coba lanjut lagi. Nah, di Info GTK ini ketika Bapak Ibu cek atau login, maka Bapak Ibu akan menemukan beberapa poin. Nah, di sini poin yang paling penting di sini adalah poin 9.3 dengan poin 9.4. Kenapa admin katakan seperti itu? Karena poin 9.3 dan 9.4 inilah yang menjadi dasar Bapak Ibu ya. Inilah yang menjadi dasar bahwasanya Bapak Ibu ini sudah mengabdi sebagai seorang guru mulai tahun berapa. Nah, di sini tercatat tanggal 1 bulan 1 2017 guru honorer ini mengabdi sebagai seorang guru. Bukan pengabdian guru itu di sekolah tersebut, tetapi mengabdi selama menjadi guru. Nah, di sini terbaca TMT SK pengangkatan. Berarti dia itu mengabdi sudah 2017, sejak 2017. Jadi, sekarang kan sudah 2022 Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah berapa ya? Ini sudah hampir sekitar 4 sampai 5 tahun masa pengabdiannya ya. Nah, pengabdiannya ini sudah hampir 5 tahunan. Jadi, ketika guru ini lolos passing grade, maka otomatis dia masuk prioritas 1. Tetapi kalau guru ini adalah THK 2, maka dia masuk
tidak lolos passing grade dan THK 2, dia masuk di prioritas kedua. Dan apabila guru ini adalah guru negeri, honorer negeri maksudnya, terdata di Dapodik, masa kerja anggaplah 3 sampai 5 tahun dan tidak lolos passing grade P3K 2021 berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, maka guru ini masuk di logikanya guru ini masuk di prioritas ketiga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami sekalian. Jadi pastikan di sini Bapak Ibu cek info GTK-nya. Di sini Bapak Ibu sudah bisa kalkulasi sendiri Bapak Ibu masuk di mana, prioritas mana. Itu yang semestinya Bapak Ibu pahami ya, dan istilahnya implementasikan ketika Bapak Ibu sudah menonton video ini. Nah kemudian kita lanjut, ini adalah merupakan data di SIM PKB. Nah di SIM PKB itu ada datanya juga Bapak Ibu ya, TMT pengangkatan di SIM PKB ada. Nah kebetulan guru ini TMT pengangkatannya sejak menjadi guru adalah 1 April 2009. 1 April 2009 berarti sudah sangat lama mengabdi Bapak Ibu ya. Nah data yang ada di SIM PKB terutama TMT pengangkatan, usahakan itu sama dengan data yang ada di Dapodik, data yang ada di info GTK. Caranya, Bapak Ibu usahakan input SK Bapak Ibu di riwayat karir di Dapodik. Operator ini mengerti Bapak Ibu, silakan minta bantuan kepada operator sekolah. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi ketika ada perbedaan TMT awal pengangkatan SIM PKB dengan info GTK, tetapi Bapak Ibu sudah mencatat semua data SK Bapak Ibu di data riwayat karir guru, maka secara otomatis data Bapak Ibu itu otomatis akan tercatat ya di database Kemendikbud, meskipun nantinya ada perbedaan sedikit data TMT awal pengangkatan di SIM PKB dan Dapodik, tetapi sudah tercatat di riwayat karir. Itu sebagai bukti yang sah Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ketika tertulis TMT-nya di sini di SIM PKB, maka nantinya di sini akan ada tertulis terkoneksi Dapodik. Di sini ketahuan Bapak Ibu ya. Di sini ketahuan tanggal berapa Dapodik Bapak Ibu itu disinkron atau dikirim ke servernya Kemendikbud. Nah, jadi biasanya kalau terbaru itu pasti di bulan Mei atau bulan Juni, karena kita berhitung bulan Bapak Ibu ya. Jadi waktu sinkron ini kebetulan kami tarik screenshot itu tanggal 12 Mei 2022. Bulan lalu ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini diperhatikan juga apabila data Ibu tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, cek juga di sini koneksinya di Dapodik itu tanggal berapa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus teman-teman pahami sekalian ya, supaya nantinya tidak ada istilahnya sesuatu hal yang bermasalah di kemudian hari ya, pada saat P3K 2022 nantinya digelar. Oke. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Kemudian data di Pusdatin. Nah, di sini pastikan data Bapak Ibu di Pusdatin itu valid, terutama NIK ya. Kenapa? Karena NIK itulah yang nantinya akan diverifikasi pertama juga untuk peserta P3K guru, baik itu pelamar prioritas ataupun pelamar umum. Karena NIK itu wajib valid. Wajib valid di mana? Wajib valid di Dapodik, sinkron dengan data yang ada di Verpal Pusdatin, terutama di data Dukcapil. Nah, jadi nantinya perbaikannya untuk NIK itu dilakukan di Verpal PTK. Sedangkan kalau ada kesalahan di Dukcapil, Bapak Ibu cepat hubungi pegawai Dukcapil agar nantinya ada penyesuaian data antara data yang ada di Dapodik dengan data yang ada di Verpal Pusdatin, terutama data NIK Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian kita lanjut lagi sedikit Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang admin bilang tadi bahwasanya untuk amannya semua SK Bapak Ibu itu input di Dapodik di bagian riwayat karir. Kenapa? Karena disitulah database Bapak Ibu selama masa pengabdian. Karena riwayat karir itu berfungsi sebagai rekam jejak masa pengabdian Bapak Ibu. Jadi ketika semuanya sudah terinput di sini, baik itu sekolah pada saat Bapak Ibu pertama kali mengabdi atau dimutasi, semua tercatat di data riwayat karir guru, maka aman Bapak Ibu ya. Karena semuanya ada di situ, dan tentunya itu akan mempengaruhi data yang ada di info GTK dengan data yang ada di SIM PKB terkait masa kerja Bapak Ibu untuk P3K guru 2022. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.